Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo warga Doven, welcome back to Ask Me Anything episode ketiga. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rizkyliano dari MPK Katra Pindraopu yang akan menjadi MC pada wawancara hari ini. Wah, gak kerasa ya kalau kita udah sampai episode ketiga aja. Gimana nih episode pertama dan keduanya? Pastinya seru dong, karena pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan bisa diserahkan dan dijawab secara langsung oleh pihak sekolah. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi dengan Ibu Suratmi, Bapak Suroso, dan Ibu Munggi, sekarang kita akan berdiskusi dengan guru yang gak kalah keren loh. Langsung aja yuk, untuk Ibu Sela kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sela, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibrahim. Alhamdulillah Ibu sekarang dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman MPK juga semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Iya Bu, amin. Alhamdulillah ya Bu kalau kabar Ibu baik. Nah sebelumnya Ibu boleh banget nih memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu sama siapa teman-teman semuanya yang ada di rumah. Oke, terima kasih Ibrahim. Teman-teman, halo semuanya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah kenal dengan Ibu karena ada beberapa yang sudah Ibu ajar, tapi mungkin ada juga yang beberapa yang belum pernah ketemu dengan Ibu ya secara langsung. Nama lengkap Ibu Fajar Selawati. Biasanya anak-anak murid Ibu panggil Ibu Sela. Terus kemudian Ibu mengajar mata pelajaran PPKN saat ini untuk tahun pelajaran ini mengajar di kelas 10. Nah, nanti dalam prosesnya Ibu juga menjadi staf kurikulum, membantu Pak Mul dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk bagaimana kita bisa menciptakan proses pembelajaran di SMA 77 yang lebih berkualitas. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Jadi gini Bu, kemarin kan kita sudah nih yang menampung beberapa pertanyaan dari siswa dan siswa SMA 70 Jakarta yang pengen banget sih mereka tanyain. Kemarin kita juga ada sempat mewawancarai Ibu Ratmi sebagai wakil dari sarana dan prasarana, Ibu Munggi dan Pak Suroso sebagai wakil dari kesiswaan, dan sekarang seperti yang Ibu tahu, kita ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan perihal aspek kurikulum. Nah, kita langsung aja ya Bu masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang cukup diminati dan banyak sekali ditanyakan oleh siswa dan siswa SMA 77 Jakarta. Yang pertama, mengapa SMA 77 Jakarta masih menggunakan Moodle sebagai salah satu media pembelajaran ketika sudah melaksanakan PTM full? Silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibrahim sudah mewakili teman-teman ya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya banyak juga pengen tanya langsung gitu, tapi sudah diwadahi oleh teman-teman MPK. Pertama, kenapa alasannya kita masih menggunakan Moodle pada saat PTM full, padahal kan anak-anak sudah masuk semua Bu, kenapa kok Bapak Ibu guru di kelas masih banyak yang mengakses Moodle gitu ya, menjadikan Moodle sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah Moodle itu memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengoreksi tugas dari teman-teman. Nah, artinya sekarang di zaman yang banyak sekali orang sudah tidak mengurangi penggunaan kertas, nah teman-teman hanya tinggal mengisi jawaban atau mengumpulkan tugas melalui aplikasi Moodle itu. Jadi hanya tinggal ketik langsung di aplikasinya, kita bisa langsung koreksi di situ. Itu yang pertama. Terus poin kedua adalah pandemi sekarang ini kan semuanya serba tidak pasti gitu. Jadi kadang seperti sekarang kita ternyata harus kembali belajar di rumah, atau nanti ada masa di mana kita bisa kembali ke sekolah lagi. Nah, Moodle ini tuh ibaratnya sebagai penyambung pada saat proses belajar ketika full di sekolah maupun proses belajar ketika teman-teman sudah kembali lagi ke rumah gitu ya, belajar lagi di rumah. Jadi ada keterkaitan di situ. Terus ketiga, melihat bagaimana efektivitas dari Moodle itu. Teman-teman bisa akses pembelajaran kapanpun gitu ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin hari Jumat ditutup jam 3 sore, biasanya hari Minggu pagi Minggu sore sudah dinyalakan. Jadi teman-teman bisa akses di rumah hanya dengan menggunakan internet teman-teman gitu. Itulah kenapa kemudian ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu guru untuk tetap memanfaatkan Moodle sebagai media pembelajaran. Dilihat dari ketidakpastian situasi belajar yang kita hadapi sekarang, kemudian yang kedua adalah bagaimana efektivitas Moodle itu ya, gitu. Mungkin Betul, Bu. Jawab Ibrahim. Oke, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Berarti kurang lebih 77 itu menggunakan Moodle agar KBM kita itu bisa berjalan lebih praktis dan fungsional ya Bu. Dan terlebihnya lagi karena adanya masa pandemi dan banyak perubahan, 77 itu sudah bahasanya udah prepare ya Bu, udah beradaptasi dengan situasi, berarti udah siap untuk menghadapi segala kondisi ya Bu. Betul banget. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas pertanyaannya. Semoga teman-teman yang mempertanyakan pertanyaan tersebut terjawab ya. Nah, selanjutnya saya mau ngelanjutin ke pertanyaan yang kedua nih Bu. Gak kalah banyak nih yang mempertanyakan soal ini.
mengapa sih SMA N77 Jakarta menggunakan aplikasi Moodle untuk pembelajaran jarak jauh dan mengapa bukan Google Classroom ataupun aplikasi belajar lainnya, Bu? Oke, nah pertanyaan ini tuh sebenarnya nggak cuma ditanya sama murid aja, tapi Bapak Ibu guru juga nanya nih, kenapa kok kita pakainya aplikasi Moodle gitu, kenapa kita nggak pakai Google Classroom yang familiar juga ya di kalangan anak sekolah di masa pandemi sekarang ini gitu. Tapi memang mungkin dalam prosesnya ada beberapa Bapak Ibu guru yang masih menggunakan Moodle ya, untuk mungkin nggak banyak, mungkin 1-2 orang dari total guru di SMA 77. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu mau ajak teman-teman untuk flashback dulu ke belakang 10 tahun yang lalu. Wah, udah jauh banget kan. Nah, 10 tahun yang lalu sebelum jauh adanya pandemi, berarti sekitar tahun 2000-an ya, gitu kali ya? 10 tahun, yeah. 2010 Bu, ya kurang lebih 2010, 2011, 2012 SMA 77 tuh sudah mengembangkan aplikasi Moodle itu, teman-teman. Gitu dulu, waktu tahun tersebut kita hanya gunakan aplikasi Moodle itu untuk PTS, PAT, gitu aja teman-teman. Jadi ketika banyak sekolah mulai mencari bagaimana kita bisa mengerjakan soal dengan komputer based test, nah disitulah mulai kita proses mencoba untuk mengembangkan aplikasi yang kita servernya punya sendiri di sekolah gitu. Jadi dari situlah awalnya digunakan hanya untuk PTS dan PAT, kemudian baru kita gunakan sekarang ini karena kondisinya sudah benar-benar anak-anak waktu itu di 2020 kita nggak bisa belajar di sekolah, barulah itu dikembangkan. Jadi bisa untuk teman-teman mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru menuliskan bahan ajarnya, terus kemudian menuliskan absensi. Di situ kan teman-teman mengumpulkan tugas berupa pilihan ganda, esai dan lain sebagainya. Baru kemudian itu ternyata manfaatnya terasa banget gitu teman-teman. Itu jadi alasannya karena kita sudah lama sekali menggunakan Moodle yang awalnya memang hanya untuk PTS, ulangan aja, tapi sekarang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Terus kemudian yang kedua nih, kemudian bertanya kenapa ya Bu kok kita tuh menggunakannya Moodle gitu dibanding aplikasi yang lain. Nah yang pertama teman-teman, Moodle itu kita punya server sendiri di sekolah. Jadi untuk satu angkatan servernya ada 1 gitu. Jadi kelas 10 punya server sendiri, kelas 11 punya server sendiri, kelas 12 punya server sendiri. Kita tidak perlu berlangganan bulanan terhadap aplikasi-aplikasi yang dijual di luar. Mungkin kalau Google Classroom memang gratis ya, tapi kan ada beberapa aplikasi, contohnya misalkan si Pintar gitu ya, dulu yang digunakan oleh beberapa guru atau beberapa sekolah, itu tuh harus berlangganan teman-teman. Setiap bulannya kita harus membayarkan sejumlah uang gitu ya untuk bisa menggunakan aplikasi itu. Tapi kalau Moodle, teman-teman kita bisa hanya perlu pemeliharaan aja di awal semester dan juga di akhir semester gitu. Nah, mungkin teman-teman kenapa bertanya demikian adalah kan sering error Bu gitu, kenapa masih dimanfaatkan sih, kenapa masih digunakan gitu kan. Nah proses errornya itu kan juga kita sudah tahu nih teman-teman untuk menyelesaikannya seperti apa. Waktu teman-teman contohnya yang kelas 10 mungkin ini apa sih aplikasi ini kok asing banget gitu. Bapak Ibu guru juga seperti itu, waktu awal tuh merasa aplikasi ini asing gitu ya. Kita juga nggak tahu kalau ada masalah ini penyelesaiannya seperti apa gitu. Tapi dibanding errornya tadi itu, kebermanfaatannya, efektivitasnya, praktisnya tuh jauh lebih banyak gitu dibanding dengan errornya gitu. Mungkin teman-teman dalam 1 minggu paling error muder ya 1 kali, 2 kali gitu ya, atau 3 kali gitu. Sisanya teman-teman bisa akses menggunakan handphone, menggunakan laptop. Yang paling terpenting adalah dengan 1 user aja gitu. Bayangkan kalau misalkan ini bukan mau membandingkan ya, Ibu juga bukan customer service atau salesnya Moodle, tapi kalau misalkan kita bisa join ke 1 mata pelajaran itu ada tokennya sendiri gitu kan. Nah, misalkan Google Classroom kode passwordnya ini untuk mata pelajaran PPKN, matematika ini. Tapi kalau pakai Moodle teman-teman udah punya username sama password yang ketika login ada semua mata pelajarannya nggak? Gitu. Jadi langsung tuh di situ muncul, nggak perlu cari-cari kalau mau mata pelajaran ini harus ke sini gitu. Begitu juga dengan PTS, PAS dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa SMA 77 tadi ya teman-teman Ibu rangkum lagi. Pertama, kita sudah punya sejarah menggunakan ini untuk ulangan. Kedua, kita tidak perlu keluar biaya berlebih untuk langganan. Terus kemudian ketiga, jauh lebih praktis karena 1 user, 1 akun itu bisa untuk akses semua mata pelajaran
gitu. Kalau teman-teman nanti udah kuliah, nah teman-teman tuh mungkin namanya beda-beda. Misalkan di UI namanya LMS-nya UI itu tuh isi tampilannya seperti Moodle. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah di univ mana, kalian tuh udah ini mah yang gue pakai dulu pas gue SMA gitu. Jadi basic aplikasinya tuh sama gitu. Itulah kenapa kita memilih untuk menggunakan Moodle dibanding aplikasi yang lain. Gitu Ibrahim. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, sangat lengkap sekali. Berarti memang Moodle itu udah punya sejarah ya Bu di SMA 77, dan karena adanya kondisi pandemi ini kita jadi lebih sering lagi untuk menggunakan Moodle, karena Moodle itu lebih efisien dan kita juga nggak perlu mengeluarkan biaya ya Bu untuk menggunakan aplikasi Moodle ini. Oke, terima kasih banyak Bu, semoga pertanyaan teman-teman terjawab ya. Sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Bu. Pertanyaannya mungkin ini agak terdengar seperti sebuah keluhan ya Bu. Apakah bisa tugas-tugas sekolah dapat dikurangi dan lebih lagi diperbanyak pengetahuan materi seperti konsep dan sebagainya, Bu? Oke, terima kasih banyak Ibu. Sebenarnya nggak menduga nih akan dapat pertanyaan ini gitu kan. Tapi oke lah, Ibu berusaha untuk menjawab dengan baik ya. Semoga ini bisa terjawab gitu ya ke teman-teman. Ya Bu. Waktu ini kita banyak flashback nih, waktu awal pandemi hampir semua Bapak Ibu guru itu bertanya cara mengajar lewat online itu gimana sih gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui sebelum Ibu menjawab lebih detail adalah teman-teman perlu tahu bahwa di masa pandemi seperti ini, dalam proses belajar nggak hanya di pandemi juga, yang belajar itu tidak hanya teman-teman gitu ya. Jadi Bapak Ibu gurunya juga belajar bagaimana bisa memberikan kualitas pembelajaran, pelayanan pembelajaran yang nggak hanya berkualitas tapi juga menyenangkan dan tidak memberatkan teman-teman gitu ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seseorang yang membutuhkan pelajaran itu gitu ya, yang mau belajar gitu. Nah terus kemudian Bu, kenapa apa sih pentingnya kuis dalam proses pembelajaran gitu kan? Kalau teman-teman mengetahui mungkin dari proses belajar kita selama 90 menit untuk satu mata pelajaran, betul ya? Kan satu itu 1 jam mata pelajaran itu 45 menit, untuk satu mata pelajaran itu 90 menit. Nah, selama 90 menit itu yang harus dilakukan adalah oleh Bapak Ibu, basicnya, dasarnya yang sudah ditetapkan oleh sekolah adalah mengabsen anak-anak gitu ya. Jadi di Moodle kita menuliskan absen. Yang kedua, kemudian itu 10 menit pertama, kemudian 40 menit selanjutnya adalah teman-teman menyimak video dengan menuliskan diskusi mandiri rangkumannya, betul ya? Jadi setelah video, jadi nggak hanya teman-teman melihat aja, tapi teman-teman juga kalau tekun kalian mencatat, terus difoto dan diupload ke diskusi mandiri, baru kemudian kuis. Nah, kalau dari segi Bapak Ibu guru nih, mungkin teman-teman mau tahu gitu, apa sih pentingnya urgensinya kuis gitu. Yang pertama, teman-teman dilatih untuk bagaimana memahami, mengulang apa yang teman-teman sudah pelajari gitu ya. Jadi teman-teman dapat materi nih, dapat informasi. Nah, lewat kuis itu teman-teman diuji pemahamannya gitu. Nah, hasil dari teman-teman mengerjakan kuis itu bisa menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu guru. Pertama, kok nilainya misalkan ya, kok nilainya rendah semua ya? Apa yang salah nih dari proses belajar pertemuan hari ini? Oh, ternyata mungkin karena cuma dikasih video kali anak-anak belum begitu paham gitu kan. Makanya nilainya kecil semua gitu. Terus kemudian, oh kalau gitu minggu depan saya coba Zoom deh gitu, biar anak-anak lebih paham. Nah, minggu depannya Bapak Ibu guru datang, ayo teman-teman, Ibu akan menjelaskan materi hari ini tentang kedudukan warga negara. Jadi tujuannya itu selain untuk mengukur pemahaman teman-teman, juga memberikan bantuan evaluasi kepada Bapak Ibu guru dengan metode A dan metode B, sejauh mana sih pemahaman teman-teman. Terus yang kedua adalah untuk mengumpulkan, nah ini mungkin celengan nilai gitu ya, meskipun paradigmanya belajar nggak harus mengejar nilai. Kalau ibu ya, nggak tahu Bapak Ibu guru yang lain seperti apa, tapi ibu yakin Bapak Ibu guru kalian pun sama gitu. Nah teman-teman dengan mengerjakan kuis, teman-teman punya celengan nilai nih. Jadi kalau seandainya nanti pada saat proses PTS, PAT gitu ya, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ada beberapa hal yang mengganggu proses teman-teman dalam belajar, teman-teman udah punya celengan nilai dari kuis-kuis itu.
gitu. Jadi kalau kita mau menganggap mudahnya, sederhana ini aja teman-teman. Kenapa setiap hari saya perlu dikasih kuis oleh Bapak Ibu Guru? Adalah karena Bapak Ibu Guru ingin memastikan sejauh mana teman-teman paham sama materi yang diberikan. Yang kedua, untuk bagaimana mengevaluasi Bapak Ibu Guru terhadap metode belajarnya. Gitu, makanya setiap pertemuan perlu adanya kuis gitu ya, perlu adanya teman-teman assessment gitu ya, ditanya pemahamannya gitu. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan, Ibrahim. Terima kasih banyak buat atas pertanyaannya. Berarti memang kuis, diskusi mandiri, dan tugas-tugas sebagainya itu bisa digunakan ya Bu untuk Bapak Ibu Guru menilai nih kira-kira siswa dan siswi yang mereka ajar itu progresnya udah sampai mana di mata pelajarannya. Dan dari hal ini tuh mereka juga bisa mengevaluasi, Bapak Ibu Guru bisa mengevaluasi dan mencari ya Bu cara belajar atau metode belajar yang mungkin bisa lebih berkualitas dan bisa lebih menyenangkan dan tidak membebankan siswa dan siswi dari SMA 77 Jakarta ya Bu. Betul banget Ibrahim. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat lengkap sekali. Semoga teman-teman yang di rumah pertanyaannya terjawab ya. Sekarang kita bakal lanjut nih Bu ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya menurut aku agak unik juga ya Bu. Nomor 4, apakah dari pihak sekolah sendiri akan mengadakan program-program pembelajaran baru di tahun ini terutama di aspek kurikulum? Oke, baik. Terima kasih Ibrahim. Yang pertama mungkin saat ini Bapak Ibu Guru terutama di kurikulum sedang memfokuskan proses pembelajaran untuk siswa kelas 10 dan juga siswa kelas 12. Bukan artinya kelas 11 nggak penting ya gitu. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri. Untuk di kelas 12 kita punya tujuan atau goals yaitu ingin sekali anak-anak ibu kelas 12 ini bisa diterima semuanya di PTN. Amin ya, 100% gitu ya. Kalau kemarin kita 98% gitu ya diterima di PTN. Nah sekarang pengen anak-anak muridnya itu bisa 100% semuanya terserap di perguruan tinggi negeri gitu ya Nak ya. Nah terus kemudian jadi apa saja program yang dilakukan adalah pertama, teman-teman yang kelas 12 itu setiap 15 menit pertama itu ada yang namanya sarapan pagi. Nah, teman-teman mungkin baru dengar. Jadi mereka mendapatkan soal VOTS sebanyak 5 soal. Nah, soal itu dikerjakan pada saat sarapan pagi. Nanti ada jam mata pelajaran khusus untuk mereview soal-soal tersebut. Jadi, teman-teman yang kelas 12 nanti akan sudah terbiasa dengan soal-soal SBMPTN itu seperti apa sih gitu. Materinya seperti apa sih. Nah, ini adalah upaya atau dedikasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya untuk siswa kelas 12. Terus kemudian untuk kelas 10, karena nanti di kelas 11, kelas 10 akan mengikuti asesmen nasional di mana diuji pemahaman literasinya, numerasinya. Nah, jadi dimulai dari kelas 10 semester 2 ini, teman-teman yang kelas 10 akan mulai mengikuti tryout agar bisa dikenalkan soal-soal asesmen nasional itu seperti apa sih, soal literasi itu seperti apa, soal numerasi seperti apa gitu. Nah, nanti soal-soal inilah yang kemudian juga akan dibahas oleh Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi ketika nanti duduk di kelas 11 ikut asesmen nasional itu sudah nggak kaget lagi dengan soal asesmen nasional. Nah, yang perlu dipahami juga, asesmen nasional ini tidak menilai individu. Jadi bukan menilai Ibrahim sendiri nih sebagai seorang siswa. Makanya kenapa tidak semuanya diikut sertakan, dipilih oleh pusat siapa aja anak-anak yang ikut asesmen nasional. Nanti dari hasil asesmen nasional itu muncullah nilai sekolah kita tuh berapa sih gitu. Jadi bukan nilai individu lagi, bukan nilai Ibrahim lagi, tapi nilai sekolah kita tuh seperti apa gitu. Itu mungkin dari program kurikulum. Yang kemudian untuk Bapak Ibu Guru, sekarang kita lagi belajar bagaimana bisa mengkolaborasikan mata pelajaran gitu. Jadi daripada hanya membebankan tugas-tugas pengetahuan, kuis, ulangan kepada siswa, sekarang Bapak dan Ibu lagi belajar bagaimana bisa membuat proyek gabungan mata pelajaran. Misalnya contohnya ada mata pelajaran PPKN yang ternyata beririsan nih dengan mata pelajaran agama Islam gitu, atau mata pelajaran agama gitu. Bahas apa tentang hak asasi manusia. Nanti kita punya proyek kolaborasi dari mata pelajaran itu. Jadi harapannya nanti teman-teman nggak hanya secara pengetahuannya yang berkembang, proses memahaminya saja yang bisa tumbuh, tapi juga kemampuan teman-teman berkolaborasi, kemampuan teman-teman mencari solusi dari suatu masalah itu juga akan lebih meningkat. Itu kira-kira program yang saat ini sedang disiapkan oleh pihak kurikulum.
Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Berarti untuk program-program kerjanya sendiri itu salah satunya ada yang untuk tertuju pada kelas 12 ya Bu, seperti sarapan pagi untuk mempersiapkan mereka menghadapi soal-soal SBM ataupun UTBK nanti ketika ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, agar insya Allah mereka semua bisa masuk 100% ya Bu. Dan untuk program kerja untuk yang kelas 10-nya sendiri seperti trial untuk mempersiapkan mereka nanti saat kelas 11 untuk mengikuti asesmen atau AKM. Dan sekarang juga Bapak Ibu guru sedang berusaha atau belajar bagaimana cara mengkolaborasikan mata pelajaran. Jadi tugas-tugas untuk siswa dan siswi di SMA 70 Jakarta itu terasa lebih ringan gitu Bu, karena adanya proyek yang bergabung gitu lah bahasanya. Betul, ya, Bu. Betul. Terima kasih banyak ya Bu atas jawaban yang lengkapnya. Semoga teman-teman di rumah pertanyaannya dapat terjawab ya. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nomor 5, mengapa jam pelajaran PTM di SMA 70 Jakarta untuk yang sekarang terbatas itu hanya 3 jam saja? Apakah untuk kedepannya ada kemungkinan untuk kembali seperti pada saat uji coba PTM full, yaitu 5,5 jam, atau mungkin kembali lagi seperti normal, yaitu biasanya dari jam setengah 7 sampai jam 2 ataupun jam 3 Ibu? Oke. Baik, terima kasih Ibrahim. Nah, ini yang perlu kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman ya. SMA Negeri 77 Jakarta itu kan adalah sekolah negeri ya teman-teman. Nah, kalau sekolah negeri itu kita nggak bisa membuat aturan atau menetapkan suatu aturan yang itu tidak sesuai dengan arahan dari dinas pendidikan. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya teman yang sekolah di negeri juga, pasti kebijakannya sama. Gitu. Kalian boleh tanya teman kalian yang sekolah di misalkan SMA 5 gitu ya, SMA Negeri 5, SMA Negeri 30, 68, pasti kebijakannya sama. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Bu, kenapa kok sekarang kita belajarnya hanya 3 jam saja, dari setengah 7 sampai dengan jam 10 gitu ya, Ibrahim ya, gitu ya. Kenapa kok belajarnya nggak sampai jam 12 atau sampai jam 2 gitu. Nah, kita tuh mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan yang itu juga merupakan aturan terpusat dari Kementerian Pendidikan, di mana untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ada 2 nih teman-teman, tatap muka terbatas dan juga tatap muka full 100% seperti yang kita sudah rasakan 3 minggu lalu gitu, beberapa minggu yang lalu selama 3 minggu itu. Nah, untuk penentuan kita bisa full 100% maupun 50% itu juga ada kategorinya Ibrahim. Yang pertama dilihat adalah level PPKM di daerah tersebut. Gitu. Jadi DKI Jakarta tuh levelnya berapa sih? Kalau levelnya level 2, level 3, level 4 itu bolehnya PTMT-nya berapa persen gitu. Terus kedua adalah status vaksinasinya. Sudah berapa banyak siswa dan guru yang divaksinasi di sekolah tersebut. Nah, ini udah ke sekolah ya capaiannya, bukan ke tingkat daerah lagi. Jadi dilihat kita punya data anak murid dan guru di SMA 77 itu udah berapa persen yang divaksinasi. Nah, dari 2 aspek tersebut itulah baru kemudian kita menentukan level sekolah kita itu membukanya berapa persen. Baik terkait dengan jumlah anak-anak yang datang ke sekolah maupun juga dengan jumlah mata pelajarannya gitu. Nah, selama masa pandemi ini yang serba tidak pasti dan lain sebagainya, kita itu hanya boleh menyelenggarakan proses belajar di sekolah sampai jam 12 siang. Which is good karena setelah jam 12 siang teman-teman bisa istirahat gitu kan. Nah, beda jam 1 sampai jam 3, beda waktu tahun sebelum pandemi belajar sampai jam 3 sore, abis itu harus les, eskul gitu kan, nyampe rumah. Betul sekali, Bu. Nah, sekarang sampai jam 12 aja belajarnya. Nah, terus teman-teman nanti bisa melanjutkan proses belajar lagi di rumah. Itu dengan kebijakan PTM yang sudah ditentukan. Nah, kondisi yang sekarang kenapa hanya boleh 50% dan hanya sampai jam 10, itu juga karena ada aturannya. Nah, dalam proses belajarnya juga Bapak Ibu guru tuh harus mengurangi nih kurikulumnya, yang esensial dan tidak esensial tuh diturun-turunin, mana sih yang perlu diajarkan ke teman-teman, mana yang tidak gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita hanya sampai 3 jam aja, karena ada aturannya. Nanti Ibu akan kirimkan screenshot aturannya gitu. Itu nah jawabannya.
Oke, terima kasih banyak atas jawabannya ya Bu. Berarti memang kita sebagai SMA 77 Jakarta itu sebagai sekolah negeri mengikuti peraturan dari Dinas Pendidikannya sendiri ya Bu. Dan memang 77 juga sudah melakukan yang terbaik untuk mengadakan PTM ini dengan tetap menjaga peraturan dan tetap menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar. Dan untuk dari pihak kurikulumnya sendiri juga sudah mulai memfilter atau mengevaluasi mana saja sih ini hal-hal yang esensial dan mana saja hal-hal yang tidak terlalu esensial untuk diberikan kepada siswa dan siswi ketika kita semua sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Betul. Terima kasih banyak atas jawabannya yang lengkap Bu. Sekarang saya bakal lanjut ke pertanyaan terakhir yang gak kalah banyak nih Bu dari siswa dan siswa SMA 77 Jakarta yang mempertanyakan nih. Bagaimana sih SMA 77 Jakarta mempertahankan nilai akreditasinya terutama di aspek kurikulum? Oke, baik. Ibu juga tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan ini gitu. Kirain anak-anak kayaknya bodoh amat gitu ya sama nilai akreditasi, ternyata juga berpengaruh gitu ya. Karena memang seperti kita ketahui teman-teman, nilai akreditasi itu berpengaruh terhadap kuota jalur undangan nanti ketika di PTN. Betul. Gitu. Mungkin ini banyak yang nanya anak kelas 11 kayaknya nih, aduh gue takut nih pas gue kelas 12 tau-tau nanti amit-amit akreditasinya jadi B gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Nah, jadi bagaimana tetap bisa akreditasinya A gitu ya, mempertahankannya bagaimana di bidang kurikulum. Yang pertama, kita tuh sekolah tuh punya standar-standar teman-teman, ada namanya 8 standar nasional pendidikan. Salah satu yang masuk dalam kurikulum itu adalah standar isi dan standar proses ya, sama standar penilaian gitu. Nah, berarti yang kita maksimalkan adalah 3 poin itu teman-teman, 3 standar itu. Bagaimana? Yang pertama dari proses teman-teman pada saat proses pembelajaran, transparansinya seperti apa sih gitu. Mekanisme penilaian Bapak Ibu guru seperti apa sih, proses pembelajaran di kelasnya seperti apa, ada nggak sih supervisi di SMA 77 kalau Bapak Ibu guru ngajar, ada yang saling memberikan masukan nggak nih dari Bapak guru, Ibu guru yang lain gitu. Terus bagaimana kelengkapan administrasi Bapak Ibu gurunya dari RPP, silabus dan lain sebagainya. Itu. Terus pada saat proses penilaian, bagaimana menentukan KKM-nya gitu ya. Bagaimana kita punya kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum SMA 77 itu seperti apa gitu. Jadi yang pasti yang akan dipertahankan, bagaimana cara kita mempertahankan adalah dengan terus mengadakan pelatihan bagi Bapak Ibu guru. Artinya tadi seperti yang Ibu sampaikan, dalam proses belajar di sekolah, yang belajar itu tidak hanya muridnya, Bapak Ibu gurunya juga belajar. Jadi yang pasti adanya pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu gurunya juga belajar. Terus kedua, bagaimana ada proses Bapak Ibu guru memantapkan atau memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, bagaimana juga kita melengkapi proses administrasi kita gitu, sehingga nanti insya Allah proses akreditasinya itu tetap A gitu teman-teman. Karena akreditasi ini juga bersangkut pautan sama hal yang lain, misalkan contohnya Sarpras di bidang kesiswaan, bagaimana proses PPDB kita gitu ya, terus kemudian bagaimana OSN kita gitu ya, eskul kita, itu juga berpengaruh gitu. Tapi kalau dari kurikulum, kita menjamin proses pembelajaran yang berkualitas dan juga proses evaluasi dan penilaian terhadap murid-murid kita juga yang berkualitas gitu Ibrahim. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti dari aspek kurikulumnya sendiri itu sekolah, memang setiap sekolah negeri atau sekolah pun memiliki 8 standar nasional ya Bu untuk akreditasinya sendiri, dan Bapak Ibu guru pun juga mendapatkan pelatihan dan mereka juga belajar agar bisa meningkatkan akreditasi atau mempertahankan akreditasi sekolah kita. Dan salah satu upaya SMA 77 Jakarta untuk mempertahankan akreditasinya adalah dengan melengkapi aspek-aspek penting dari sekolah seperti administrasi dan lain-lainnya ya Bu. Iya, betul sekali. Oke, baik, terima kasih. Semoga pertanyaan teman-teman dapat terjawab ya. Dan kebetulan itu adalah pertanyaan terakhir Bu untuk wawancara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas waktu dan jawabannya di acara Asmia Meeting episode ketiga. Boleh dong bagi Bu Sela untuk menyampaikan kesan pesan Ibu untuk acara Asmia Meeting kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah. Oke, terima kasih Ibrahim. Ibu juga pertama mau ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah
mau mengajak Bapak dan Ibu guru kalian untuk duduk bareng. Kalian sudah berani membuat terobosan di mana kalian menampung aspirasi, pertanyaan dari teman-teman kalian, dan kemudian kalian berusaha untuk mencari jawabannya ke ahlinya langsung gitu ya, ke Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah salah satu proses lingkungan belajar yang baik ketika semua unsur dalam lingkungan itu saling mendukung satu sama lain gitu ya. Teman-teman punya saran, punya pertanyaan disampaikan ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu gurunya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses menentukan kebijakan atau menentukan proses belajar itu seperti apa gitu. Jadi Bu mau berterima kasih dan apresiasi untuk teman-teman MPK. Terima kasih sejauh ini sampai mulai dari pandemi kemarin sampai sekarang teman-teman tuh banyak sekali memberikan masukan kepada sekolah. Jadi dari kita hanya ibaratnya di anak tangga paling bawah, sekarang mungkin kita sudah bisa menjadi sekolah yang jadi contoh untuk sekolah yang lain gitu ya teman-teman ya. Itu dipertahankan. Jadi Ibu terima kasih untuk sudah diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan kalian. Tentunya jawaban dari Ibu mungkin ada beberapa hal yang masih belum maksimal, masih salah gitu ya, yang sebenarnya bisa di elaborasi lebih jauh lagi gitu. Ibu juga menyampaikan salam dari Pak Mul karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya sebagai wakil kurikulum. Jadinya Ibu mohon maaf gitu ya. Semoga kehadiran Ibu mewakili Pak Mul juga bisa membantu teman-teman dari MPK untuk bisa mewadahi, menjembatani teman-teman kalian. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sekali lagi terima kasih banyak atas penjelasan dan jawaban-jawaban Ibu yang sangat lengkap, sangat bervariasi, yang semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman siswa SMA 77 Jakarta. Semoga untuk SMA 70 Jakarta untuk depannya bisa lebih baik ya Bu, dan untuk Ibu semoga tetap dapat menjaga kesehatan dan dapat menjalankan tugas-tugas Ibu dengan baik. Terima kasih banyak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Ibrahim, terima kasih teman-teman semua. Untuk teman-teman di rumah, agar kita bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti rangkaian acara dari Japri, ayo kita berslogan dulu yuk sama Ibu Sela. Ibu nanti ketika saya menyebutkan Japri sebagai tanda, Ibu bisa bilang ask me anything dan saya akan menyautkan dengan tell me everything. Oke, siap. Japri, ask me anything, tell me everything. Oke. Itu dia tadi jawaban dari Ibu Sela perihal aspek kurikulum sebagai akhir dari episode Ask Me Anything Japri volume 1. Kami dari MPK Angkatan Darat UU ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, teman-teman, dan seluruh warga SMA 77 Jakarta yang telah berpartisipasi dalam acara Japri dan Ask Me Anything volume 1. Jangan lupa untuk selalu berpartisipasi dalam rangkaian program kerja kami yang lainnya yang pastinya nggak kalah seru. Dan semoga apa yang kami berikan dan serahkan kepada teman-teman semuanya bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di Japri volume kedua. Ask me anything, tell me everything. Dadah!